Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali hadirin ini di antara rangkaian tafsir tentang Asmaul Husna. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bosan menyampaikan kata Nabi SAW, innalillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun ila wahidah. 90, 100 kurang 1. Hadirin. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang senang mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, termasuk mengamalkannya dalam kehidupannya, maka kata Nabi pasti ia akan masuk surga. Nah, ini semoga subuh ini, rutinan ini jadi wasilah surga kita semua, Pak. Ini kita memahami satu persatu nama-nama dan sifat Allah, semakin dekat kita kepada Allah, dan ini diantara nikmat yang paling agung, yaitu ketika seorang makhluk mengenal Khaliknya, ketika seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla. Di subuh kali ini, Bapak Ibu semua yang oleh Allah, kita akan mengenal sifat Allah selanjutnya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Nah, di subuh kali ini kita akan hadirin memahami, memperdalam nama dan sifat Allah yang sering disandarkan dengan Al-Alim, yaitu As-Sami'. Kita sering membaca hadirin dalam Al-Quran, innaka antas sami'ul alim. Nah, dalam Al-Quran Allah mengulang kata As-Sami' itu sebanyak 45 kali, Pak. Bilih terpercanten ibu-ibu mangga dietang lah. Ada 45 kali di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, dan kita hadirin nanti buka kenapa dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan nama As-Sami'ul Alim. Karena setiap ayat itu kan biasanya ditutup dengan nama dan sifat Allah, Pak. Ghafurur Rahim, ya, Alimun Hakim, Aziz, kan itu. Ditutup oleh Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu pasti ada kaitan erat dengan konteks ayatnya. Itu tidak akan mungkin hadirin tanpa ada kaitan apapun, hubungan apapun. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, hadirin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Satu waktu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Hadirin, ini menunjukkan dalil bahwa Ka'bah itu sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh tempat ibadah yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Bakkah. Bakkah itu nama, hadirin, Ka'bahnya itu Bakkah, tempatnya Mekah. Nah, bersama Nabi Ismail. Nah, ketika beres meninggikan pondasi Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa seperti ini, dan doa ini sangat layak sekali Bapak Ibu semua kita jadikan teladan di setiap kita beres beribadah kepada Allah, hadirin. Nabi Ibrahim setelah diperintahkan meninggikan pondasi Ka'bah, ketika beres kemudian Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, hadirin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami ini ya Allah. Hadirin, diperhatikan kata taqabbal. Dalam bahasa Arab, ini uniknya bahasa Arab Bapak Ibu semua. Bahasa Arab itu dengan bentuk kata itu bisa mewakili, hadirin, makna secara psikologis. Nabi Ibrahim itu berdoanya seperti apa, Pak? Itu uniknya bahasa Arab, hadirin. Kata taqabbal itu, Bapak Ibu semua, itu dalam bahasa Arab berasal dari kata tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kalau ada satu kata dibentuk dengan bentuk tafa'ala seperti kata taqabbal, hadirin, itu diantaranya mempunyai makna takalluf, memaksa. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, hadirin, ya Allah terima amal saya ya Allah. Jadi bukan biasa saja. Nabi Ibrahim itu sedang meminta seolah-olah memaksa. Kenapa? Karena kata para ulama, kata taqabbal itu biasanya lahir dari seseorang yang merasa amalnya itu tidak layak diterima. Amalnya itu kurang bagus, jelek, hadirin. Amalnya tidak baik. Kemudian amal yang tidak baik itu meskipun sedikit, kemudian dia meminta dengan penuh kepada Allah, hadir, agar amal itu diterima. Ya, Nabi Ibrahim itu ketika itu berdoanya, hadirin Bapak Ibu semua, ya Allah terima amal saya ini, ya Allah terima amal saya ini. Ya, Nabi Ibrahim menempatkan dirinya di hadapan Allah sebagai seorang yang beribadah dan ibadahnya tidak layak diterima oleh Allah. Itu makna taqabbal. Bapak Ibu semua yang kepada Allah, kalau saya tanya, Pak, kira-kira Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah meninggikan pondasi Ka'bah, ketika melaksanakan meninggikan pondasi Ka'bah itu kira-kira melaksanakannya, hadirin, serius atau main-main, Pak? Serius, gak akan mungkin main-main. Jangankan meninggikan pondasi Ka'bah, Pak, Ismail disembelih dilaksanakan, hadirin. Itu pasti serius. Nabi Ibrahim itu pasti serius. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu ibadahnya pasti bagus, hadirin. Ibadahnya pasti teruji. Ibrahim, hadirin, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ulul azmi, di antara 5 rasul yang paling mulia, hadirin. Pasti gak akan mungkin main-main. Apa pelajarannya? Bapak Ibu semuanya oleh Allah, Nabi Ibrahim saja yang ibadahnya luar biasa. Jangan tanya, hadirin, bagaimana kualitas ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Kita baca bagaimana kisahnya luar biasa dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim yang ibadahnya luar biasa saja, di hadapan Allah menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak layak diterima ibadahnya. Lihat, Pak. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Kira-kira Bapak Ibu semua, kalau sandingkan dengan kita, hadirin, kita ini ibadahnya seperti apa, Pak? Jangankan Allah, Pak, kita sendiri paling tahu, Pak, bagaimana kurang bagusnya ibadah kita, kadang malasnya ibadah kita, tidak seriusnya ibadah kita, hadirin. Kita lebih tahu. Andaikan Nabi Ibrahim saja beres beribadah, hadirin, diperintahkan oleh Allah betul-betul beribadah, kemudian memaksa kepada Allah. Ya Allah terima, ya Allah terima amal hamba, terima. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Perhatikan, hadirin, penutupnya. Innaka antas sami'ul alim. Karena sungguh engkau ya Allah maha mendengar. Allah itu, Bapak Ibu, paling tahu sekali. Jangankan bacaan, hadirin, zikir kita, jangankan gerakan sholat kita, setiap bisikan yang ada di dalam hati Allah itu tahu sekali. Al-Alim, Allah itu maha tahu sekali, hadirin. Seperti apa kualitas ibadah kita, dosa kita, hadirin, kelalaian kita, Allah itu tahu sekali. Makanya Nabi Ibrahim meskipun hebat, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, hadirin, tapi karena tahu Allah itu As-Sami', yang maha mendengar, hadirin. Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui terhadap segala perbuatan hambanya. Di pertemuan yang lalu ya kita bahas, jangankan amal kita, daun saja setiap helainya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun terjatuh dari pohonnya. Innaka antas sami'ul alim. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Ibrahim menutup doanya ketika meminta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima ya Allah.
innaka antas samiul, karena engkau yang maha tahu sekali tentang kualitas ibadah saya. Engkau yang maha mendengar tentang segala bisikan hati saya, ikhlas ataukah tidak ikhlas, apakah ada penyakit ria, ujub, sum'ah, ingin dipuji, sombong karena kesolihan. Engkau yang maha tahu terhadap segala isi hati saya. Nah, innaka antas samiul alim. Nah, Bapak Ibu semuanya Allah. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Wa qala al-arifun, para ulama dulu mengatakan farqun bainal qabul wat taqabbul. Kenapa Nabi Ibrahim itu tadi, Pak? Dalam bahasa Arab itu sebenarnya kalau ingin meminta diterima itu cukup bukan dengan Rabbana taqabbal. Dalam bahasa Arab itu cukup Rabbana qbal minna. Jadi bukan dengan taqabbal, cukup saja dengan kata iqbal. Dari kata qabila yaqbalu, qabul. Kita kan sering semoga dikabul oleh Allah. Qabul itu artinya diterima. Tapi kenapa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim itu taqabbul? Karena kata para ulama, fa inna taqabbula ibaratun an yatakallafal insan fi qabulih. Karena kata taqabbul itu seolah-olah seorang hamba itu sedang memaksa bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar benar amal-amal itu diterima. Itulah alasannya kalau kita beres kemarin hadirin hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian kita saling mendoakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang digunakan kata taqabbal, Pak. Para ulama, para sahabat mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan itu kan kita itu banyak kekurangannya amal ibadah kita. Hadirin. Maka seolah-olah kita sangat hadirin menunduk kepada Allah supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika innama yakunu haitsu yakunul amalu naqisan la yastahiqqu an yuqbala. Kata Imam Ar-Razi, kata taqabbal itu biasanya tadi amal itu naqis, kurang hadirin, tidak sempurna, la yastahiqqu an yuqbala, tidak layak untuk diterima. Fahada i'tirafun minhuma bitaksir fil amal. Maka kata taqabbal minna itu dari Nabi Ibrahim, itu pengakuan Nabi Ibrahim sendiri bahwa amal Nabi Ibrahim itu jelek, Pak. Luar biasa, lihat Pak. Nabi Ibrahim menganggap amalnya itu jelek hadirin. Itu Nabi Ibrahim. Taksir, kurang. Wa'tirafun bil ajzi wal inkisar. Nabi Ibrahim mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala lemah dalam beribadah. Hadirin. Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim mengaku di hadapan Allah lemah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim. Itulah alasannya kenapa ditutup ayat ini dengan innaka antas samiul alim. Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, adapun ayat ini tadi ditutup dengan innaka antas samiul alim, ini seolah-olah Nabi Ibrahim itu, ini kata Imam Ar-Razi, beliau berdoa seperti ini hari ini. Tasma'u du'ana wa tadarru'ana, ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Innaka antas sami. Engkau yang mendengar doa kami, munajat kami, ketundukan kami, wa ta'lamu ma fi qalbina minal ikhlas. Engkau yang Maha tahu ya Allah apa yang ada di dalam hati kami berupa keikhlasan. Wa tarkil iltifat ila ahadin siwa. Engkau yang Maha tahu apakah kami benar, hati kami lurus, jarum hati kami tertuju kepada dirimu ataukah kepada selain dirimu. Allah yang Maha tahu. Kita ketika beres beribadah, kadang kita lupa hadirin untuk meluruskan hati kita ini. Makanya ketika beres sholat hadirin, Bapak Ibu semua, jangan lupakan doanya Nabi Ibrahim ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, gunakan doa itu hadirin, meminta kepada Allah pengakuan diri betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat lain Allah menggunakan kata asami di surat Al-Maidah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Ketika Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala hadirin, Qul ata'buduna min dunillah, apakah kalian beribadah kepada selain Allah? Ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a, sedangkan apa yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak bisa memberi madarat kepada kalian. Wallah, sedangkan Allahku ini
was-sami'ul alim. Nabi Muhammad sedang menyadarkan, hadirin Bapak Ibu semua, secara logika saja kenapa orang harus menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, hadirin. Sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa, hadirin, yang tidak bisa bahkan, hadirin, memberikan manfaat sedikit pun kepada hamba-hambanya. Wallahu was-sami'ul alim. Sedangkan Allah itu maha mendengar permintaan hambanya. Al-alim, Allah itu maha tahu segala perbuatan hambanya. Nah, hadirin ikhwati iman, itulah alasannya kenapa as-sami' itu dibentuk dengan as-sami', mimnya panjang. Kan dalam bahasa Arab mendengar itu sebenarnya bisa saja sami', sinnya yang panjang. Tapi Allah itu sami', mimnya yang panjang. Nah, bedanya sering saya sampaikan ya sejak dulu, hadirin. Kalau ada kata yang dibentuk dengan kata fa'il, itu menunjukkan makna mubalaghah, makna berlebih. Jangan sama, hadirin, jangan samakan kualitas bagaimana maha mendengarnya Allah dengan pendengaran kita sebagai makhluk. Tentu berbeda sekali. Ini ada penjelasan dari Abu Al-Qasim Al-Asbahani. Nih saya dahulukan dulu, hadirin, penjelasan beliau. Apa perbedaannya, hadirin Bapak Ibu semua, kualitas pendengaran, maha mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Kata Abul Qasim Al-Asbahani, khuliqal insan shaghiran la yasma. Manusia itu ketika sejak kecil belum bisa mendengar, hadirin. Fa in sami'a la yaqilu ma yasma. Kalaupun dia sudah bisa mendengar, belum bisa memahami apa yang ia dengar. Fa idza aqala mayyaza bainal masmu'at. Kalau dia sudah mulai memahami, mulai dia kemudian membedakan suara-suara. Kemudian dia menjawab, mulai dewasa, hadirin, semakin tumbuh seorang anak itu mulai bisa membedakan mana suara ayahnya, mana suara ibunya, mulai dibedakan. Nah, wa mayyazal kalam al-mustahsan minal mustaqbah. Kemudian semakin dewasa lagi, anak itu mulai memahami mana perkataan-perkataan yang baik, mana perkataan yang tidak baik. Sudah mulai membedakan. Tsumma kana li sam'ihi madan idza jawazahu lam yasma. Manusia itu di jarak tertentu ada, hadirin, batas pendengarannya. Di satu jarak manusia itu tidak akan bisa mendengar suara. Hadirin, orang berteriak mungkin di masjid ini bisa terdengar, tapi ketika sudah berjarak berkilo-kilometer mungkin sudah tidak akan terdengar. Itu terbatasnya pendengaran manusia. Tsumma in kallamahu jama'atun fi waqtin wahidin ajaza an istima'i kalamihim. Bahkan kalau banyak orang berbicara, Bapak Ibu semua di masjid ini, hadirin, ini di masjid ini berbicara semuanya, setiap orang berbicara dengan pembicaraan masing-masing. Kira-kira kita bisa memahami semua pembicaraan tidak, Pak? Enggak, itu lemahnya pendengaran manusia. Tapi lihat Allah. Wallahu sami'ud du'a al-khalq wa alfadhuhum inda tafarruqihim wa ijtima'ihim ma ikhtilafi alsinatihim. Allah itu yang maha mendengar. Hadirin, tersadar tidak Bapak Ibu semua? Ketika kita berdoa itu, kita meminta kepada Allah. Kan yang meminta itu bukan hanya kita, Pak. Yang meminta itu kan, hadirin, orang Bandung, orang Jogja, orang Papua dengan berbeda bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Berbeda bahasa. Kira-kira, hadirin, Allah memahami tidak? Allah sangat tahu dan memahami setiap perkataan hambanya. Itu sempurnanya pendengaran Allah. Maha mendengarnya Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tidak dipahami. Allah maha tahu, maha mendengar. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu, hadirin. Yang di sini Bapak Ibu semua hari ini berdoa kepada Allah. Permintaannya beda-beda masing-masing. Allah tahu si fulan minta apa, si fulan minta apa, si fulan minta apa yang Allah harus kabulkan. Allah maha tahu sekali meskipun berbeda bahasa. Ya'lamu ma fi qalbil qa'il qabla an yaqul. Bahkan Allah itu maha tahu, hadirin, setiap apa yang diucapkan oleh seseorang sebelum dia mengucapkannya. Allah tahu dia mau mengucapkan apa. Itu sempurnanya, hadirin, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum berdoa saja Allah tahu kita mau berdoa apa, Pak. Itu maha sempurnanya pendengaran Allah. Makanya Allah disebut As-Sami', tidak Sami'.
Karena Allah itu maha sempurna, maha mendengarnya. Hadirin ikhwati manamkullah, di dalam Al-Quran, kalau kita menemukan kata asami, kata para ulama, itu bukan hanya bermakna maha mendengar. Tapi kata asami pun sering ditafsirkan oleh para ulama sebagai zat yang mengabulkan doa. Makanya kenapa tadi Nabi Ibrahim menutup ya hadirin dengan ayatnya kan, innaka antas sami. Ya Allah, engkau yang maha mendengar, as-sami yang maha mengabulkan doa. As-sami itu mengijabah. Apa dalilnya? Pertama, Nabi SAW pernah berdoa seperti ini hadirin. Allahumma inni a'udzubika min qaulin la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari doa yang tidak didengar. Kira-kira doa setiap hamba didengar tidak, Bu? Didengar. Makanya kata para ulama, bukan tidak didengar, la yusma di sini maknanya adalah ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari doa yang tidak dikabulkan, tidak diijabah. Bukan tidak didengar, karena mustahil tidak didengar oleh Allah. Nah, makanya makna as-sami itu diantaranya adalah mengijabah doa, mengabulkan doa. Termasuk ketika tadi kita sholat dari ruku, kemudian kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa makna sami'a di sini? Kata para ulama, sami'a di sini itu kan kita itu ketika baca Al-Fatihah sedang meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dalam kehidupan ini, ya Allah. Tunjukkan, jauhkan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai oleh dirimu. Ketika kita ruku, kemudian kita bangkit, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu maknanya Allah bukan hanya mendengar, tapi termasuk kata para ulama, Allah siap mengijabah siapapun orang yang memuji dan berdoa kepada dirinya. Jadi kalimat sami Allah liman hamidah itu seolah-olah kita itu sedang meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkan permintaan kami, ijabah doa kami. Ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu makna sami'a. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Yang pertama, ini ada beberapa faidah kita mempelajari as-sami. Pertama, kita menetapkan sifat mendengar Allah di dalam Al-Quran sebagaimana Allah sifatkan. Tapi tentu tadi, jangan samakan Allah itu mendengarnya dengan kita. Allah punya telinga, na'udzubillah. Allah tidak sama dengan makhluknya, Pak. Allah itu kudus. Allah itu suci dari segala kecacatan. Allah itu suci dari segala keaiban, kekurangan. Allah itu maha sempurna. Allah itu sami, maha mendengar. Kita fahami apa adanya, Allah itu maha mendengar. Tapi seperti apa hadirin, itu tidak akan pernah difahami oleh akal kita. Hanya Allah yang maha tahu. Itu yang pertama hadirin. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, sifat sami'un alim yang sering kita temukan di dalam Al-Quran itu justru menambah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Nah, kemudian yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua, siapa saja yang mengenal Allah As-Sami, dia pasti akan berdoa dengan penuh lirih dan ketundukan, Pak. Tidak akan teriak-teriak, Pak. Jangankan suara hadirin yang keras. Suara hati saja Allah tahu. Sebelum berdoa saja Allah itu tahu. Makanya orang yang tahu Allah itu As-Sami pasti akan berdoa dengan penuh adab kepada Allah. Tidak teriak-teriak. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dengan hati, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ini diperintahkan oleh Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Tidak usah teriak-teriak. Apalagi pakai sound horeng, Pak. Gak usah teriak-teriak. Nah, bahkan Nabi pernah menegur para sahabat yang berdoa berteriak-teriak. Ini di dalam hadis hadirin riwayat Al-Bukhari. Nabi satu waktu bersama para sahabat di satu lembah. Kemudian para sahabat bertakbir, bertahlil, teriak-teriak. La ilaha illallah, la ilaha, Allahu akbar, Allahu akbar. Artafa'at aswatuna, bahkan meninggi suara kami, kata Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi ketika itu menegur kepada para sahabat, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian.
fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Allah itu Maha mendengar, enggak usah teriak-teriak. As-Sami'. Allah itu hadir, ghaib tidak ghaib. Allah itu hadir, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita semua. Innahu sami'un qarib. Kemudian hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, yang ketiga, ini cara mengamalkan As-Sami'. Selain daripada kita memahami As-Sami' itu Allah yang siap hadir mendengar segala permintaan kita, mengijabah, mengabulkan permintaan kita. Yang ketiga, orang yang sudah mengenal Allah As-Sami' pasti akan menjaga lisannya dengan baik. Hadirin, pasti Bang. Karena jangankan hadirin ribuan kata, satu kata saja pasti akan dihisab oleh Allah. Setiap kata yang kita ucapkan itu setiap hari pasti akan dihisab. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu semua. Kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sungguh seorang hamba itu mengucapkan satu kata saja min ridwanillah. Satu kata itu mengandung keriduan Allah, la yulqillaha balan. Dia tidak peduli, padahal dengan kata itu yarfa'uhullahu biha darajat. Karena satu kata itu kemudian Allah angkat derajatnya. Tapi sebaliknya hadirin, wa innal abda, sungguh seorang hamba la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dia mengucapkan satu kata saja tapi kata itu mengandung murka Allah. Allah benci dengan satu kata itu. Berapa orang hadirin yang mengucapkan satu kata, dia tidak peduli dengan kata itu, kemudian dia bertengkar dengan tetangganya, berselisih dengan sahabatnya, karena satu kata suami istri bercerai, karena satu kata yang diucapkan anak benci kepada orang tuanya, orang tua mungkin benci kepada anaknya, karena satu kata saja diucapkan. Apa kata Nabi? Yahwi biha jahannam. Bisa jadi karena satu kata itu mengandung murka Allah, dia terjatuh ke dalam neraka jahannam. Karena satu kata itu. Orang yang sudah mengenal Allah As-Sami', Bapak Ibu semua, pasti akan menjaga dengan baik lisannya. Kira-kira hadirin setiap hari, satu hari saja, kita itu berkata-kata berapa kata Pak? Sehari Pak. Konon katanya, ini ada, saya pernah baca literatur itu, kalau bapak-bapak itu di antara 5.000 sampai 7.000 kata. Tapi kalau ibu-ibu 10.000 sampai 20.000. Jadi kalau ibu-ibu cerewet Pak, itu sudah tabiatnya. Dan itu. Bayangkan satu hari saja ada 1.000 kata dari lisan kita, berarti hadirin 1.000 kata itu nanti akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah, bisa menanggung dosa, bisa menanggung pahala. Setiap kata itu. Orang yang sudah mengenal Allah As-Sami', Allah itu Maha mendengar, maka akan berhati-hati sekali hadirin berkata-kata. Orang yang mengenal Allah As-Sami'. Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, ini beberapa hadis yang lain hadirin. Man yadman li, kata Nabi, siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi, di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, wa ma baina rijlaihi, dia menjamin dirinya antara dua kakinya, maksudnya kehormatannya, kemaluannya. Adman lahul jannah, kalau dia bisa menjaga lisannya, pasti aku akan jamin dia masuk surga. Karena biasanya hadirin Bapak Ibu semua, dosa itu bersumber dari dua ini, kata para ulama. Pertama, bersumber dari lisan, dosa itu biasanya. Yang kedua, bersumber dari kemaluan. Makanya kenapa menikah itu disebut dengan nisfuddin, setengah agama. Karena kata para ulama, menikah itu seolah-olah dia sedang menyelamatkan setengah maksiatnya. Ada, kemudian dia harus sempurnakan setengah agamanya lagi. Apa setengah agamanya lagi? Lisan. Karena setelah menikah, dia harus bisa menjaga setengah agamanya lagi, yaitu menjaga lisannya dengan baik. Dia harus menjaga lisannya kepada istrinya dengan baik, kepada anaknya dengan baik. Makanya disebut dengan nisfuddin, setengah agama. Nah, kata Muhammad bin Wasi, ini nasihat-nasihat tadi sebagai penutup saja pada subuh kali ini. Ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, hifdzul lisan asyaddu 'alan nas min hifdzid dinar wa dirham. Menjaga lisan itu lebih berat dibandingkan menjaga dinar dan dirham. Lebih berat. Kita itu begitu mudah, Pak. Kadang tidak memilih kata yang baik, membahagiakan orang lain, menenangkan orang lain. Begitu mudah sekali. Lisan itu hadirin untuk mengucapkan kata yang tidak baik. Atau kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
Wallahi alladzi la ilaha illahu ma syai'un ahwaju ila tuli sijnin min hadzal lisan. Demi Allah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang paling layak untuk dipenjara kecuali lisan ini. Kata Nabi Muhammad. Yang layak untuk dipenjara. Tahan hadirin untuk tidak mengatakan yang tidak baik, karena setiap kata itu akan dihisab. Hadirin ikhwati wanakullah, ini sebagai penutup pada kajian subuh kali ini. Satu waktu Imam Ahmad sakit, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad itu sakit di akhir usianya, sakit keras hadirin. Kemudian dia meradang, Pak, karena sakitnya begitu keras. Kemudian Imam Ahmad itu meradang seperti datanglah sahabatnya, seorang ulama juga, Imam Taus namanya. Ketika Imam Taus datang bertemu dengan Imam Ahmad sedang meradang seperti itu, Pak. Kemudian Imam Taus khawatir, takut terhadap sahabatnya itu, dan memberikan nasihat seperti ini, Pak Imam Taus. Wahai sahabatku Ahmad, demi Allah, setiap kata itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mendengar nasihatnya Imam Taus, Pak. Semenjak itu diam. Meskipun sakit keras, dia diam. Imam Ahmad tidak meradang karena khawatir suara itu dihisab oleh Allah. Sampai meninggal dunianya Imam Ahmad ketika itu sambil diam, Pak. Meskipun dalam keadaan sakit keras, karena takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, andaikan Imam Ahmad seperti itu saja, suara radangan, Pak, takut dihisab, apalagi perkataan-perkataan buruk di antara kita. Tentu kita harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua pada subuh kali ini di antara makna as-sami'. Nah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan di antara nama dan sifat Allah Al-Qabid Al-Basit. Allah yang maha menggenggam dan Allah yang maha membentangkan. Nah, baik hadirin, hanya itu mungkin pada subuh kali ini. Semoga jadi keberkahan ilmu kita semua, jadi kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.